Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan keberhasilan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti berita yang viral di media sosial terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penistaan agama maupun tindak pidana menyiarkan berita yang mengandung unsur kebencian terhadap salah satu agama atau golongan. Jadi rekan-rekan sekalian, kasus ini bermula dari adanya uploadan di salah satu media sosial official milik HW, di mana di dalam media sosial tersebut tertera bahwa ada promo terkait dengan pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan free 1 botol minuman beralkohol. Dari postingan tersebut kemudian kami melakukan patroli cyber. Dari patroli cyber yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, kami kemudian mendapatkan informasi keterangan bahwa informasi tersebut benar dikeluarkan secara resmi oleh pihak HW dan lokasinya memang kantor pusatnya berada di daerah BSD Tangerang Selatan. Dari situlah kami kemudian membuat laporan polisi model A, karena saat itu belum ada yang melaporkan kepada kami, tapi kami sudah berinisiatif ya untuk menjemput bola sebelum kasus ini ramai. Kita sudah membuat laporan polisi model A dan kemudian kami langsung bergerak ke daerah BSD Jakarta Tangerang Selatan. Dari situ kemudian kami menemukan dan mendapatkan bahwa ada beberapa karyawan di HW tersebut, kantor pusat, yang membuat kemudian mengupload konten tersebut yang kemudian beredar luas di media sosial. Atas perbuatan tersebut kemudian kami melakukan pemeriksaan, pengambilan keterangan secara intensif kepada beberapa orang saksi, baik karyawan maupun direksi yang ada di HW tersebut. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dan kemudian kami berkonsultasi dengan ahli untuk kita mintakan keterangan sebagai ahli. Dari situ kemudian kami berpendapat bahwa ada cukup kuat telah terjadi dugaan tindak pidana, sehingga di situ kami mencoba mempersangkakan terhadap yang bersangkutan atau peristiwa tersebut. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan. Yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 dan juga pasal 156 atau pasal 156A KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, ya ini perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kejadian kita sampaikan tadi pada hari Kamis mulai diupload. Dari situ kemudian kami mendapatkan beberapa alat bukti. Yang pertama keterangan saksi sudah kita peroleh, kemudian yang kedua keterangan ahli, dan kemudian juga ada kita mendapatkan alat bukti dokumen. Karena sudah mendapatkan alat bukti yang cukup, kemudian penyidik menaikkan statusnya pada siang tadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada saat proses penyidikan yang kami lakukan, penyidik berpendapat bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggungjawaban secara hukum, sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada 6 orang
yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut. Yang pertama, saudara EJD, laki-laki umur 27 tahun, selaku Direktur Kreatif HW. Jadi ini jabatan tertinggi, beliau sebagai direksi di situ, ini Direktur HW. Perannya adalah mengawasi 4 divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, divisi graphic designer, dan divisi sosial media. Kemudian tersangka kedua atas nama NDP, perempuan 36 tahun, selaku Head Team Promotion yang bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Kemudian yang ketiga, tersangka DAD, laki-laki 27 tahun, yang berperan sebagai desain grafis yang membuat desain virtual. Kemudian yang keempat, saudari EA, perempuan 22 tahun, selaku admin tim promo yang bertugas mengupload konten ke media sosial. Kemudian yang kelima, saudari AAB, perempuan 25 tahun, selaku social media officer yang bertugas mengupload postingan sosial media terkait HW. Kemudian yang keenam, saudari AAM, 25 tahun, sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan request atau permintaan kepada tim kreatif dan memastikan sponsor untuk event-event yang ada di HW. Kemudian barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan antara lain, yang pertama screenshot postingan akun official HW, yang kedua 1 unit mesin atau PC komputer, yang ketiga 1 buah handphone, kemudian 1 buah eksternal hard disk, dan 1 buah laptop. Dari barang bukti ini, kami menduga bahwa pelaku atau para tersangka menggunakan sarana-sarana barang bukti yang kami sebutkan tadi untuk memproduksi ataupun sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adapun motif dari para tersangka adalah mereka membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Dari penentuan ataupun penerapan pasal pidana yang kami lakukan, maka kami menerapkan bahwa telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Dari apa kejadian yang kita alami ini, maka ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyampaikan atau membuat ide. Silahkan boleh membuat ide, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan maupun norma hukum yang berlaku. Jangan sampai ide ini melanggar aturan-aturan hukum, sehingga akan berujung pada penerapan hukum pidana yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, di sini Polri sudah hadir
Jadi perlu kami sampaikan tadi, walaupun belum ada masyarakat yang melapor secara resmi kepada Polri pada saat itu, kami dari pihak Polri sudah membuat laporan model A. Karena kami tahu pada saat patroli siber yang kami lakukan, kami menemukan adanya konten yang diduga akan membuat onar karena memang mengandung unsur tindak pidana tersebut. Kemudian kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat agar tidak main hakim sendiri, bahwa Polri dalam hal ini aparat penegak hukum sudah bertindak, sehingga serahkan kasus ini kepada kami untuk diproses secara hukum yang berlaku. Dan kami juga menghimbau apabila nanti ditemukan ada informasi-informasi lain yang kira-kira ada unsur dugaan tindak pidana, silahkan melapor kepada Polri. Kami Polri siap menindaklanjuti laporan maupun informasi-informasi yang disampaikan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Rilis ini mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bahwa apa yang kita lakukan tegas terhadap para pelaku yang diduga melanggar aturan pidana. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup dua. Izin tanya Pak Kapolres, promosi berupa pemberian alkohol gratis bagi pengunjung bernama Maria dan Muhammad di outlet AW ini ide dari satu orang, apa hasil keputusan atau brainstorming bersama Pak Kapolres? Itu yang bisa tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan perannya tadi, jadi ada peran masing-masing dari para tersangka ini. Jadi 6 tersangka ini mempunyai peran dan tugas masing-masing. Jadi ujungnya adalah produk tadi, event promosi yang mereka sampaikan. Namun dalam prosesnya mereka itu saling berdiskusi, saling menyampaikan dan sebagainya. Terakhir pengambil keputusan tadi direktur kreatif yang menyetujui atau tidak terhadap apa yang dihasilkan oleh staf-staf di bawahnya. Berarti dapat dikatakan direktur kreatif yang paling bertanggung jawab atas persebaran konten yang diberikan sekarang. Semuanya kita kenakan kita juntukan pasal 55 KUHP. Artinya bisa bersama-sama. Ya, perannya nanti akan kita buktikan dalam proses sidang pengadilan yang akan kita sampaikan. Ya, tadi kami sampaikan bahwa motif awal mereka membuat konten ini adalah untuk menarik minat para pengunjung terhadap outlet-outlet yang dianggap penjualannya masih di bawah target. Namun demikian tentu kita akan terus mendalami motif lain, kenapa menggunakan dua nama tersebut, sementara masih banyak nama-nama lain. Nah ini tentunya nanti akan terus kami dalami sampai dengan kami nanti menemukan apa yang sebenarnya menjadi latar belakang mereka menggunakan dua nama tersebut. Sampai saat ini motifnya masih seperti itu, hanya untuk menarik para pelanggan untuk datang ke outlet tersebut. Terakhir, satu, ya. Ketika mereka memposting postingan tersebut, apakah ada bukti kalau misalkan dari postingan tersebut dapat menaikkan pelanggan sampai sekarang? Ya, jadi perlu diketahui bahwa mereka memposting kalau nggak salah itu hari Rabu atau hari Kamis pagi. Untuk promosinya sendiri hari Kamis malam. Jadi memang ini belum terjadi karena memang kita sudah bergerak cepat, kita sudah segera menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga kalau kita baca dari selebaran ataupun promo yang disampaikan itu berlaku untuk hari Kamis, berarti kemarin malam, ya. Sementara mereka mengupload itu hari Rabu malam. Nah, kami sudah datang ke kantor pusat HW itu hari Kamis pagi. Jadi sebelum ini terjadi sudah kami lakukan penindakan sehingga promo tersebut akhirnya tidak berjalan.
tapi tindak pidananya sudah terjadi. Karena sudah mengupload di dalam media sosial, itu sudah terjadi. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.